Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke konsep selanjutnya, kelas 9. Cuma dari bab yang pertama. Insya Allah ini konsep yang terakhir gitu kan ya, yaitu mengenai operasi yang melibatkan tanda akar gitu kan ya. Jadi operasi tanda akar. Operasi apa? Tentunya operasi hitung ya. Operasi hitung yang melibatkan tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi yang ada tanda akarnya. Kita ke contoh yang sederhana. Misalkan yang pertama yang saya bahas adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya misalkan seperti ini. Akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurangi 5. Nah, kalau bentuk operasi tanda akar yang seperti ini, jadi yang perlu kita samakan, kita ketahui bahwa kita anggap tanda akar yang bilangan tanda akar kita anggap sebagai sebuah variabel gitu kan ya. Jadi kalau kita misalkan dulu masih ingat A ditambah 2A, maka hasilnya adalah 3A ya. Ingat kalau tanda A seperti ini koefisiennya adalah 1, sehingga 1A tambah 2A dan sama dengan 3A. Serupa dengan hal tersebut, maka akar 3 kita anggap sebagai suatu variabel gitu kan ya. Sehingga akar 3 ini maknanya adalah sama serupa dengan ada bilangan 1 sebelah sini. 1 akar 3. Oke. Kita ingat bahwa maksudnya 2 akar 3 adalah 2 dikali akar 3 gitu kan ya. 5 akar 3 berarti 5 dikali akar 3. Cuma tanda kalinya nggak kita tulis. Jadi 5 kali akar 3 ini serupa atau sama dengan 5 akar 3. Hanya penulisan saja. Ya, oke, sedikit pengetahuan. Sehingga lanjut ke operasi penjumlahan pengurangan. Sehingga ini kita bisa jumlahkan 1 ditambah dengan 2 yaitu 3. Sehingga diperoleh 3 akar 3 berhubung bilangan berikutnya 5 ini tidak ada embel-embelnya akar 3 atau ibaratnya variabelnya nggak sama, sehingga langsung kita tuliskan 3 akar 3 min 5. Lagi contoh berikutnya, akar 6 ditambah misalkan 2 akar 6 dikurangi 5 akar 6. Oke, karena ada akar 6-nya semua setiap sukunya, sehingga variabelnya sama. Sehingga operasinya bisa kita jumlahkan semua. Akar 6 bermakna 3, bermakna ada koefisien 1 di sini. Maaf, sehingga ini 1 akar 6. Sehingga diperoleh 1 ditambah 2, 3. 3 dikurangi 5 min 2 akar 6 ya. Oke, beberapa ada yang dimodif gitu kan ya. Mengenai soal ini, misalkan kalau ketemu seperti ini, akar 18 ditambah misalkan akar 18 ditambah akar 2. Apakah bisa dijumlahkan? Kalau ada soal seperti ini, nampak seperti tidak bisa gitu kan ya, karena tidak sama yang di bawah tanda akar. Tapi ini bisa kita modif. Yang mana yang bisa dimodif? Tentunya yang di bawah tanda akar yang besar. Kita ketahui bahwa akar 18 adalah akar 2 dikali 9 ditambah akar 2. Lanjut, ini bermakna akar 2 kali akar 9 adalah akar 2 kali akar 9 ditambah akar 2. Lanjut sebelah sini, kita peroleh akar 2 dikali akar 9
Ya, 3. Betul sekali, akar 9 adalah 3. Ditambah akar 2. Akar 2 kali 3 serupa dengan 3 dikali akar 2 atau 3 akar 2. Ingat artinya ini tadi, 5 kali akar 3 bermakna 5 akar 3. Sehingga akar 2 kali 3 sama artinya dengan 3 kali akar 2. Sehingga kita peroleh 3 akar 2. 3 akar 2 ditambah akar 2 ini sendiri berarti 1 kalikan akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 tambah 1. Karena sudah sama-sama tanda yang di bawah akar adalah 2, maka bisa diperoleh sederhanakan menjadi 4 akar 2. Oke. Ini operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat ya, clue-nya. Disamakan dulu tanda yang di bawah akar. Ibaratnya kita punya variabel. Oke, sekarang berikutnya ke operasi perkalian. Operasi perkalian yang melibatkan tanda akar. Misalkan contoh yang pertama, kita yang ambil 1 suku kalikan 2 suku. 2 dikalikan akar 5 min 6. Ya. Sederhana sekali, ini berarti merupakan 2 kali akar 5. 2 akar 5. Kemudian kita distribusikan ini 2 kali negatif 6 min 12. Apakah ini bisa dimodif, disederhanakan lagi? Tidak bisa ya, karena yang sebelah sini yang di bawah tanda akar adalah akar 5, yang sebelah kanan suku yang kedua tidak ada, sehingga sudah selesai sampai sini. 2 akar 5 min 12. Oke, misalkan min akar 3 dikalikan akar 6 tambah 4 misalkan. Min akar 3 kalikan akar 6, ya negatif kali positif, negatif akar, ya yang di bawah tanda akar yang bisa dikalikan adalah yang di bawah tanda akar, sama-sama di bawah tanda akar. Sehingga 3 dan 6 ini bisa di bawah tanda akar seperti ini, 3 dikali 6. Sehingga akar 3 dikalikan akar 6 maknanya sama dengan demikian, akar 3 kali 6. Berikutnya negatif kali positif, negatif min akar 3 kali 4. Akar 3 kali 4, ya 4 akar 3. Telah kita bahas di bab sebelumnya. Lanjut, ini sama dengan min akar 3 kali 6, 18. Min 4 akar 3. Ya, sudah mentok ya, tidak bisa dimodif. Kalau kita modif 18-nya min akar 2 kali 9 min 4 akar 3 gini, kita peroleh min akar 2 kalikan 3 min 4 akar 3 ya. Yang di bawah tanda akar tidak sama ya. Yang sebelah sini 2, yang sebelah sini 3. Sehingga sudah mentok sampai sini. Ataupun sampai sini juga bisa. Sesuaikan pilihan gandanya kita yang mana. Ini perkalian yang pertama, 1 suku kali 2 suku. Sekarang kita ke bentuk yang dimodif berikutnya. Operasi perkalian, misalkan yang 2 suku dengan 2 suku. 2 min akar 3 dikalikan dengan 3 plus 2 akar 3. Nah, ini sama dengan bentuk aljabar ya. Kita kalikan tiap sukunya perlahan-lahan. Coba 2 kalikan 3 6. 2 kalikan 2 akar 3. Tandanya dulu kita cek, positif kalikan positif. Positif, ini kan ya, positif 2 dikali 2 akar 3. Kita tulis dulu saja. Lanjut suku berikutnya. Min kali positif, negatif, sehingga min akar 3 kali 3. Kita tuliskan saja dulu, akar 3 kali 3. Ini. Lanjut, negatif kali positif, negatif lagi. Negatif
akar 3 dikali 2 akar 3. Oke, lanjut. Kita sederhanakan lagi. 6 ditambah 2 kalikan 2, 4. 4 akar 3 dikurangi akar 3 kali 3 dapat kita tulis 3 akar 3 dikurangi, ya, perkalian ingat sifat asosiatif kan ya. Jadi misalkan saya punya 2 kali 3 kali 4 akan sama dengan 4 kali 3 kali 2 akan sama dengan 3 kali 2 kali 4 ya. Ini sifat asosiatif, komutatif, maaf, sifat komutatif. Jadi dibolak-balik maknanya sama ya. Sama dengan ini kalau perkalian, 2-nya ini saya taruh depan, 2 dikali ya, di bawah tanda akar bisa kita maknakan 3 kali 3 ya, karena sama-sama di bawah tanda akar 3 kali 3. Lanjut, berikutnya 6. Nah, ini sama-sama di bawah tanda akarnya adalah akar 3, maka kita anggap variabel 4 akar 3 kurangi 3 akar 3 adalah 1 akar 3. 4 kurangi 3, 1. 1 apa? 1 akar 3. Lanjut, min 2 kali akar 9. Kita ketahui akar 9 adalah 3, sehingga kita peroleh 6 plus 1 akar 3 atau 300 akar 3 sama saja, tambah akar 3 dikurangi 2 dikali akar 9, 3. Lanjut, 6 ditambah akar 3 dikurangi 6. 6 dikurangi 6, 0, sehingga hasil akhirnya adalah tersisa akar 3. Ya, jadi bentuk ini tadi bisa kita jadikan menjadi operasikan perkalian ya. Perkalian 2 suku dengan 2 suku, kita peroleh hasil akhirnya adalah akar 3. Apakah selalu sama seperti itu? Enggak ya. Yang penting kita pahami sifat distributifnya ya. Sifat distributifnya yang menggunakan tanda panah ini maksudnya. 2 kali akar 3, kemudian 2 kali plus 2 akar 3. Kemudian min akar 3 kita kalikan dengan 3, kemudian akar 3 kita kalikan dengan 2 akar 3 gitu kan ya. Oke. Ya. Kita lanjut ke operasi yang terakhir, pembagian. Berapa contoh operasi pembagian yang melibatkan tanda akar? Perlu diperhatikan bahwa tanda akar seperti ini, akar 6 dibagi misalkan akar 4 ini serupa dengan akar 6 per 4, sama dengan serupa dengan operasi perkalian gitu kan ya. Operasi perkalian. Jadi sama-sama di bawah tanda akar, maka bisa dikalikan akar bersama kayak gitu. Nah, misalkan contoh soal pembagian 2 akar 18 dibagi dengan akar misalkan akar 42 kayak gini. Ya, cara menyederhanakan kita modif dulu yang di bawah tanda akar ini. Ini serupa dengan sama dengan 2 dikalikan akar 2 kali 9 per akar 6 kalikan 7. Dimodif lagi ya, maaf ya, miring-miring. 2 kali akar 2 kali akar 9 dibagi dengan 2, oh maaf tidak ada 2-nya, akar 6 kita modif, dapat kita modif menjadi 2 kali 3 ya, 6 kita modif menjadi 2 kali 3 kalikan akar 7.
sama dengan lagi 2 akar 2 kali akar 9 adalah 3 per akar 2 kali akar 3 kali 7. Ya, yang bisa disederhanakan cuma 1, yaitu akar 2 dibagi akar 2, yaitu 1. Sehingga kita peroleh yang bagian pembilangnya 2 kali 3, 6 per yang bagian penyebutnya akar 3 kali 7 atau 7 akar 3 ya. Itu salah satu penyederhanaan pengubah bentukan manipulasi operasi pembagian. Nah, kadang serupa dengan di soal bilangan ya, kadang operasinya bercampur gitu ya. Operasi campuran maksudnya, operasi penjumlahan, pengurangan digabung dengan perkalian misalkan kayak gitu. Langkahnya serupa dengan operasi pada bilangan gitu ya. Yaitu kita prioritaskan yang perkalian dulu, baru penjumlahan dan pengurangan dan seterusnya gitu kan, yang pernah kita pelajari di kelas 7. Oke, itu mengenai operasi bilangan yang bertanda akar. Oke, untuk latihan soalnya silahkan dicek di latihan soal bab. Latihan soal bab. Latihan soal bab ya. Semua soal yang melibatkan operasi yang menggunakan tanda akar ya. Contohnya ada di nomor 19 ya. Soal nomor 19 dan nomor 20. Ya, kemudian ada lagi di bagian halaman selanjutnya ya, nomor 11 yang bagian kedua ya. Bagian kedua ada di nomor 11 gitu kan ya. Kemudian nomor 13 sampai 16 ini ya. Ini yang bagian pertama, ada di latihan soal yang bagian pertama, latihan soal yang bagian kedua ya. Ya, kemudian di sana soal pilihan ganda ya, berarti jawabannya nanti menyesuaikan jawaban akhir di pilihan ganda gitu kan ya. Kalau pilihan soalnya berupa pilihan ganda. Oke, serupa dengan pertemuan sebelumnya ya, silakan nanti lembar jawaban, langkah penyelesaiannya maksudnya silakan difoto, kemudian upload di sisau. Kode silakan bisa dikomunikasikan dengan wali kelasnya jika ada perubahan. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan via YouTube ataupun di forum sisau nanti yang saya bagikan. Oke, baik, terima kasih pembahasan kita mengenai operasi hitung yang melibatkan tanda akar selesai ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.